7元成了。现在就差土元和木元，就集齐9元了。哎，你把话跟我说清楚。啊！没想到，居然真的是补天石。凭借补天石，我可以直接踏入到羽仙境一重。必定战无不胜。这就是天选山吗？我看也没省寒天雨。你们倒是聊得很欢快啊。沉渊。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Di sana terlihat patung emas itu sudah menjadi patung biasa. Yang ternyata mereka semua sudah kalah cepat dengan Xing Jihang yang dengan mudah mengambil emas abadinya. Sontak Bos Muyun bahkan dibuat kaget dengan kecepatan dari Tuan Muda Xing ini. Sementara untuk Tuan Muda Xing sendiri, ia hanya mengatakan kalau harta berharga hanya berada di tangan orang yang tepat. Tentunya ia pun langsung menyinggung semuanya termasuk Xing Bei, Lao Tian dan yang lainnya. Hanya itu khusus Lao Tian, ia malah memberikan setengah dari emas abadinya dan mengingatkan jika ingin memilih teman, pilihlah teman yang layak, yakni jangan seperti Xin Bei. Kemudian ia pun juga menyinggung Bos Muyun dan siap memberikan emas abadi yang terakhir ini. Dengan syarat Bos Muyun harus melupakan dendamnya kepada sekte 7 bintangnya. Sontak Bos Muyun yang memang masih menyembunyikan identitasnya, ia langsung pura-pura tak tahu kalau mereka ada masalah. Tapi Tuan Muda Xing hanya tertawa tipis dan mengatakan dengan status Muyun saat ini, meskipun ia didukung oleh sekte Gunung Pedang, ia tak akan bisa bertahan. Apalagi jika ia ketahuan sektenya pasti tak akan melepaskannya. Oleh sebab itulah ia mau berbaik hati dengan memberikan emas abadinya dengan syarat Bos Muyun mau melupakan saja dendam pribadinya dengan sekte 7 bintang. Namun lagi-lagi Bos Muyun tak peduli akan hal itu karena katanya meskipun ia bersembunyi mereka pasti sudah mengetahui identitasnya. Tentunya tanpa basa-basi lagi ia pun menolak tawaran tersebut. Alhasil Tuan Muda Xing pun cukuplah kesal dan langsung mengeluarkan formasi 7 bintangnya. Di mana ia mengeluarkan asap beracun yang membuat semua orang pun sampai pingsan kecuali Bos Muyun. Yang ternyata Tuan Muda Xing ini beneran sudah mengetahui identitas asli dari Bos Muyun. Di sana ia bilang ketika sekte 7 bintangnya memasuki benua Zhongzhou untuk mencari sumber kehidupan kemarin. Ternyata itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Terlebih lagi dendam antara mereka ini dimulai oleh Xing Pingyu. Jelas karena Pingyu juga sudah dibunuh oleh Bos Muyun, jadi ia berharap agar mereka mau melupakan dendamnya itu. Sontak Bos Muyun lagi-lagi sangatlah kaget karena musuhnya malah ingin berdamai dengan dirinya. Bahkan ia sampai curiga karena ketua sekte dari 7 bintang ini adalah seorang master surgawi yang mampu menghindari nasib yang buruk. Jadi ketuanya lah yang menyuruhnya untuk berteman dengannya ini. Namun lagi-lagi Tuan Muda Xing hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau kekacauan di 3000 dunia kecil disebabkan oleh Bos Muyun. Selain itu keberlangsungan hidup dari sekte 7 bintang di tengah kekacauan juga bergantung dengan Bos Muyun. Oleh sebab itulah ia berharap agar Bos Muyun mengerti dengan perkataannya dan lagi-lagi mengajaknya untuk berdamai. Yang pada akhirnya Bos Muyun pun tak keberatan sama sekali untuk berdamai dan mengambil emas abadinya. Tapi meskipun begitu ia masih memiliki satu permintaan lagi kepada Xing Wuji atau ketua sektenya. Namun permintaannya nanti saja ketika mereka sudah keluar nanti. Alhasil karena Bos Muyun menyetujui, Tuan Muda Xing pun bergegas pergi. Di sana awalnya Bos Muyun juga berniat untuk pergi, tapi Jusian malah menahannya dan menyuruhnya untuk bersembunyi dulu. Kemudian singkat cerita para praktisi yang pingsan tadi akhirnya terbangun juga.
Di sana menyadari kalau Bos Muyun dan Tuan Muda Sing sudah tak ada, mereka pun langsung bergegas mencarinya dan ingin merebut emas abadinya. Berbeda dengan Bos Muyun, ia muncul lagi di tempat itu dan langsung menaiki patung besarnya. Yang ternyata emas abadi yang didapatkan oleh Tuan Muda Sing tadi hanyalah emas yang palsu dan hanyalah sebagian kecil saja. Tentunya untuk emas abadi yang asli berada di pembuluh darah dari patungnya yang memang masih mengalir. Sontak tanpa basa-basi lagi, Bos Muyun juga langsung menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan emas abadi yang asli. Tapi di saat yang sama Jusian malah keluar. Yang ternyata emas abadi ini sudah ada sejak zaman kuno, di mana energi dari emas abadi tersebut juga dapat membantunya dalam memulihkan luka-lukanya. Yang pada akhirnya Bos Muyun pun langsung bergegas menyerap elemen ketujuh, yaitu elemen emas. Dengan kekuatan Bos Muyun yang adalah peri, tentu saja menyerap esensi emas ini tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Dengan bantuan Jusian, Bos Muyun akhirnya berhasil menyerap semua esensi emas abadi. Yang dengan begitu jumlah esensi yang telah diserap Muyun itu yakni sudah 7 elemen. Bahkan selain berhasil menyerap elemen itu, jiwa virtual Bos Muyun juga meningkat pesat. Menurut Jusian, kekuatan Bos Muyun ini bisa dikatakan sudah sedikit lagi untuk mencapai ranah bulu peri. Hal itu disebabkan dari jiwa virtual yang telah ia tingkatkan ternyata sudah berevolusi menjadi jiwa sejati. Dan disinilah Jusian menjelaskan alasan dirinya menyuruh Bos Muyun berlatih 9 esensi langit. Itu bertujuan agar dirinya di masa depan ketika memasuki ranah bulu peri, maka Bos Muyun bisa memadatkan inti emas dengan sempurna. Dan sekarang elemen yang belum didapatkan tinggallah elemen kayu dan juga tanah. Namun meski begitu Bos Muyun masihlah kebingungan tentang tubuhnya ini. Yang ia mengira jika saja jiwa Bos Muyun berubah menjadi jiwa sejati sebelum di ranah bulu peri, ia mengira bahwa tubuhnya jelas tak akan kuat dan akan meledak. Tapi pertanyaan itu tidak dijawab Jusian dan malah kembali menyuruhnya untuk fokus mencari 2 elemen lagi. Dan saat ini Jusian telah merasakan adanya praktisi yang telah mendapatkannya. Di sana Bos Muyun menjadi sangat kesal. Ia menangkap Jusian dan meminta penjelasan tentang pertanyaan tadi. Ia masihlah kebingungan dengan pengumpulan semua elemen ini. Akhirnya Jusian mulai angkat bicara dan mulai mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kinerja Bos Muyun. Di mana jika Bos Muyun bisa mendapatkan harta kuno untuk Jusian, maka dia berjanji selain mengatakan semua informasinya, ia juga bersedia membantu Bos Muyun menerobos ranah hingga bulu peri tingkat 10 bahkan sampai immortal sekalipun. Dan di sana Bos Muyun masih saja kesal. Ia mengatakan semua omongan Jusian adalah omong kosong. Dan nanti ketika harta kuno ia dapatkan, Bos Muyun tentu saja sudah tak lagi membutuhkannya. Namun perdebatan mereka akhirnya berhenti dikala Jusian kemudian mengeluarkan cermin ajaib yang bisa melihat semua gerak-gerik dari para praktisi. Terlihat cermin itu menunjukkan pergerakan senior Jin dan juga senior Si. Mereka tengah berlari yang sepertinya senior Si telah mendapatkan batu yang dia inginkan. Jadinya ia pun merasa pede karena dengan batu ini maka dia bisa langsung menerobos hingga ranah bulu peri tingkat ke-1. Dan tentu saja dengan begitu maka sudah tak ada lagi yang bisa menandinginya. Tak basa-basi langsung saja senior Si mulai menyerap batu tersebut. Alhasil penyerapan pun berhasil dan kini saatnya senior Jin meminta senior Si untuk bergegas menemui senior Lin karena dia tengah mencari pohon transformasi. Setelah kepergian mereka, Sin kemudian berpindah di kedalaman hutan. Di sana terdapat sebuah portal yang memunculkan seorang praktisi yang bisa dikatakan cukup kuat yang bernama Yao Yu. Dia nampaknya mencoba membandingkan Gunung Tianshuan yang jauh lebih buruk dari kolam mistik. Oleh karena itulah dia pun beranggapan kekuatan utama dunia 3000 kecil sebenarnya telah mengalami sebuah penurunan. Hal itu dapat diukur dari orang-orang zaman ini yang menganggap Gunung Tianshuan adalah tempat harta karun. Selain dari Yao Yu, di sana juga muncul praktisi lain yang bernama Han Tianyu. Kedua praktisi ini sebenarnya memiliki latar belakang yang tidak sederhana.
Kedatangan dari mereka tentu saja ingin mencari harta, yaitu 9 lapisan air giok. Tapi keduanya terus saja saling berdebat mencoba memprovokasi masing-masing dari mereka. Sampai akhirnya obrolan mereka pun berhenti dikala kembali muncul praktisi yang berasal dari sekte Wanjen, yaitu Chen Yuan. Sebenarnya Chen Yuan sudah tahu tujuan kedatangan mereka berdua, jadinya ia pun tak akan basa-basi lagi dan langsung mengajak keduanya untuk berburu harta itu. Di perjalanan, Chen Yuan mengingatkan bahwa selain mereka bertiga, Gunung Tianshuan juga kehadiran praktisi yang berasal dari Gunung Xuankong. Dia adalah Chen Ran. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.